Apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena yang biasanya yang yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama. Ya kan? Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah ya. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Ustadz yang sakit hati. Siapa dia? Agustan. Hampir ku bilang Agus setan teman-teman sekalian. Dia ini kalau kita lihat konten-konten daripada Agustan itu terus menyerang kekristenan ya. Biasanya dia bikin status di halaman YouTube-nya ya, dan itu lucu-lucu teman-teman sekalian. Di berbagai macam cara dia lakukan untuk menyerang iman Kristen. Nah, teman-teman sekalian, kali ini dia kerjasama dengan Ustadz Ipung untuk mengundang pesulap merah agar membongkar trik-trik para pendeta dalam penyembuhan. Karena mujizat-mujizat dan juga penyembuhan ilahi yang dilakukan oleh para pendeta itu, mereka beranggapan bahwa itu hanya sulap, itu hanya trik, itu hanya dukun berkedok agama. Karena mereka sakit hati teman-teman sekalian, yang dibongkar oleh pesulap merah atau Marcel Radival adalah gus-gus ya dalam Islam gitu ya. Ada yang berkedok agama Islam gitu, dan padahal dia adalah seorang dukun yang melakukan trik-trik tersebut untuk menipu banyak orang, dibungkusnya dengan agama Islam. Nah, mungkin karena itu terinspirasi dari situ ya, mereka pengen dong ya untuk pesulap merah ini membongkar kedok para pendeta. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, mari kita mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan berikut ini. Hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru. Hal teknis seperti itu sudah pernah dibongkar sama Ananda pesulap merah, Tuan Guru. Guru, apa perlu pesulap merah membongkar terkait ini? Perlu. Nah, ini ide yang bagus ini. Ide yang bagus. Karena biasanya yang yang dibongkar oleh pesulap merah itu adalah dukun berkedok agama, ya kan? Bisa jadi bukan hanya berkedok agama Islam, bisa jadi mungkin ada dukun yang berkedok sebagai orang yang bertautan dengan agama Kristiani. Ini kan bermasalah, harus dibongkar oleh para pesulap merah ya. Ini kemarin ada yang komen di TikTok ya. Wajib katanya. Dan saya kira ini, maaf, saudara Nasrani ini kayaknya dari Protestan. Saya melihat stand wajib, yang ini wajib dibongkar. Karena dia juga tidak mengakui, tidak mengiman. Dan masalahnya menghubungi pesulap merah ini itulah yang kita ada nggak yang dengan nomor HP-nya, atau mungkin nanti pesulap merah mendengar ini boleh juga sih. Pesulap merah untuk membongkar mujizat-mujizat Tuhan Yesus Kristus yang dilakukan oleh para pendeta. Walaupun teman-teman sekalian, pada dasarnya banyak juga ya hamba-hamba Tuhan palsu ya, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Tetapi teman-teman sekalian, tentu saja itu akan bisa dibongkar. Kita bisa akan lihat ya dari pola hidup mereka dan juga apa yang mereka gunakan ya. Tetapi ngomong-ngomong, mereka bisa bongkar nah ya, seperti Pastor Andi Simon yang hanya menggunakan doa ya, in Jesus name ya, dalam nama Yesus gitu ya. Nah teman-teman sekalian, itu nanti kembali kepada pesulap merah. Apakah pesulap merah berani untuk membongkar trik yang dilakukan seperti Pastor Andi Simon ya? Ada beberapa
beberapa pendeta ya, ada Philip Mentova, kemudian ada beberapa lagi. Ya, banyak sekali pendeta-pendeta yang punya karunia untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Dan nanti teman-teman sekalian kita akan lihat, kita akan tunggu ya reaction dan video daripada Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung ini ya, sehingga sah teman-teman sekalian bahwa mereka sudah membuktikannya, dan jelas mungkin itu adalah penipuan seperti apa nanti yang disampaikan oleh pesulap merah ya. Kembali kepada Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung yang terus menyerang kekristenan ya. Jadi sebenarnya begini, kalian tuh tidak perlu sakit hati loh ya. Ya, Tuan Guru gitu ya, Agustan, Tuan Guru Ustadz Ipung gitu ya. Nggak perlu sakit hati gitu. Kalau pesulap merah ya, dia membongkar tentang yang mengaku-ngaku ustadz, mengaku gus ya, mengaku punya karunia untuk melakukan ini, melakukan itu, bersekutu dengan jin, dengan setan ya, untuk melakukan hal-hal yang ajaib gitu ya. Padahal mereka adalah dukun ya, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya hanya menggunakan pengetahuan mereka soal sulap, soal hiburan, lalu mereka gunakan hal itu untuk menipu banyak orang. Dan apa yang dilakukan oleh pesulap merah itu sangat bagus sekali gitu ya. Dan saya melihat bahwa pengajaran-pengajaran para ustadz yang ini ya, pesulap merah nggak pernah bongkar ya. Selama saya mengikuti channel pesulap merah, saya tidak pernah menemukan hal itu teman-teman sekalian. Dia membongkar tentang pengajaran-pengajaran ustadz ini, ustadz itu ya. Tidak ada. Yang dia bongkar adalah ilmu perdukunan yang katanya sakti. Misalnya pakai kelapa, lalu dioles-oles di badan orang, atau diemut-emut pakai mulut, keluar paku ya, keluar pisau silet, keluar rambut ya, keluar benda-benda aneh ya, alat-alat perdukunan itu teman-teman sekalian. Ini yang dibongkar oleh pesulap merah. Di dalam kekristenan memang ada demikian, tapi yang mereka gunakan adalah mantra-mantra gitu ya. Itu yang mereka gunakan. Karena dukun pada dasarnya teman-teman sekalian tidak takut Tuhan. Kalau dia takut Tuhan ya, kalau perspektif Kristen, dia tidak akan melakukan praktek-praktek perdukunan itu ya. Jadi harus juga dibedakan teman-teman sekalian. Dukun yang dimaksud itu bukan dukun beranak, bukan dukun yang melakukan pengobatan-pengobatan tradisional. Tapi dukun yang dimaksud adalah dukun yang menjual obat-obatan, menjual ikat tangan, ikat kaki, kalung ya, menjual benda-benda aneh gitu ya. Itu yang disebut dengan dukun, yang mereka menipu banyak orang. Lalu mereka melakukan praktek-praktek kesembuhan itu, misalnya kayak kelapa itu teman-teman sekalian, dibelah keluar macam-macam. Inilah yang disebut dengan dukun yang berkedok agama, apalagi membaca ayat-ayat kitab suci dengan praktek-praktek perdukunannya gitu. Ini yang dibongkar dan ini yang tidak diperbolehkan. Kalau dukun beranak, dukun tradisional ya, untuk melakukan penyembuhan tradisional, misalnya menggunakan daun kayu. Kebetulan teman-teman sekalian, saya tinggal di Kalimantan ya, di Kalimantan, dan saya melihat orang-orang kampung di sini ya, dukun kampung yang dukun tradisional ini, mereka menggunakan daun kayu. Contohnya sakit pinggang ya, ada daun kayu tertentu yang akan ditumbuk. Setelah sudah ditumbuk lalu ditempelkan, lalu dibungkus ya, mungkin 1 hari atau 2 hari untuk menyembuhkan sakit pinggang. Dan itu tidak ada mantranya. Ya paling kalau didoa ya doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah kemudian patah tulang, kecelakaan. Ya kebetulan ada pemuda saya hari itu juga ya, pernah kecelakaan, lalu kakinya agak keseleo ya, bahkan divonis juga udah agak retak atau patah, lalu dipakai daun kayu, dibungkus dengan daun kayu teman-teman sekalian ya, pengobatan kampung ya. Jadi di rumah sakit ya disarankan ya paling dia dipotong kalau misalnya udah parah sekali, tapi orang kampung bisa menyembuhkannya dengan menggunakan daun kayu ya, dari alam teman-teman sekalian. Dan itu tidak ada yang namanya perdukunan di situ, tidak ada yang tipu-tipu di situ ya, karena tidak menggunakan kitab suci atau berkedok agama ataupun menipu gitu ya, udah bungkus gitu padahal tidak sembuh ya.
Ini yang tidak diperbolehkan. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Marcel Radival atau pesulap merah, saya sebagai tokoh agama Kristen juga sangat mendukung. Ya, maju terus pesulap merah, jangan gentar terhadap mereka. Pertanggungjawabkan apa yang sudah diberikan oleh Tuhanmu kepadamu. Ya, karena kita beda Tuhan tentunya ya. Jadi saya sampaikan kata-kata demikian ya. Pertanggungjawabkan, laksanakanlah ya amanah yang sudah diberikan kepadamu, pengetahuan, ilmu dan juga hikmat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Gunakan itu untuk memberantas semua kejahatan-kejahatan dan kesesatan yang dilakukan untuk masyarakat Indonesia. Jadi teman-teman sekalian, mari subscriber channel TV Laskar Kristus, kita dukung secara full ya kegiatan dan juga cara saudara kita Marcel ini untuk membongkar kedok dukun yang ada di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, untuk Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung, silakan ya, secara pribadi saya mempersilakan Anda, saya juga suka ya, supaya terbukti loh ya, kekristenan itu juga nantinya akan terbukti di Indonesia ini bahwa itu bukan trik, itu bukan sulap. Dan jika juga memang itu trik dan sulap, supaya kita tahu juga. Saya juga penasaran ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Agustan tadi, dengan salah satu yang di TikTok katanya atau di Instagram ya, yang komen katanya harus dibongkar gitu kedok para pendeta yang melakukan praktek-praktek kesembuhan ilahi itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, standby, kita akan nantikan video terbaru daripada Ustadz Agustan dan juga Ustadz Ipung yang akan mengundang pesulap merah untuk membongkar trik-trik para pendeta. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.